Jadi cukup puas dengan kejaksaan. Terima kasih tentunya untuk kejaksaan yang sudah Ratu Meta memutuskan berpisah dari sang suami setelah mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya. Selama menikah, Ratu mengaku mengalami pertengkaran yang berujung pada dugaan KDRT. Tak terima perbuatan sang suami, Ratu Meta akhirnya melaporkan Yogi ke pihak berwajib. Namun ironisnya, sang suami justru tidak mengakui perbuatannya saat diperiksa oleh pihak berwajib. Kini, Ratu Meta mengaku sudah merasa lebih lega, sebab mantan suaminya, Yogi Rinaldi, sudah diamankan pihak berwajib. Ratu Meta pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang dinilainya cepat menanggapi laporannya. dengan kan sekarang tuh bukan polisi lagi ya, udah langsung kejaksaan. Jadi cukup puas dengan kejaksaan. Terima kasih tentunya untuk kejaksaan yang sudah cepat menanggapi kasus saya. Dan alhamdulillah semua yang doa-doa saya, ya mungkin itu Allah juga ya, mungkin ini deril karma. Karena nggak ada yang mau mempunyai masalah seperti ini. Apalagi saya pribadi, masa sih saya harus yang menjebloskan suami saya. Tapi saya mikir-mikir lagi, kasihan anak-anak saya loh. Sekarang anak-anak saya pun ditelantarkan, sama sekali nggak ada biaya, nggak ada apapun. Terus untuk masalah di pengadilan agama aja berasa kayak terhambat aja gitu loh Mas. Nggak ada sama rasa banding lagi, terus banding lagi, dan nggak selesai. Dan ya sudahlah, tentunya dengan adanya dia sekarang saya dengar tadi keputusan dari polisi juga tadi udah sempat ya, di Jakarta Timur ya, di Polres Jakarta Timur juga sempat kasih tahu, telepon ke kuasa hukum bahwa bapaknya anak-anak sudah ada di Cipinang kalau nggak salah ya, di Cipinang, di sel di Cipinang. Ya gimana ya, biar ada efek jerah aja sih. Kalau misalkan dia ngakuin, dia awalnya waktu pas berantem sama saya dia tidak mengakuin tuh kalau misalkan dia ada waktu pas pertama dia ngakuin, oh iya saya minta maaf gitu. Itu pun minta maaf pada saya. Ternyata di kepolisian, di media sosial, dimanapun dia tidak mengakui bahwa dia tidak pernah melakukan KDRT. Itu kan hal yang bodoh menurut saya. Udah jelas-jelas saksi, bukti itu udah banyak banget beredar dan udah kita masukin ke penyidik gitu loh. Sudah ada itu bukti-bukti, saksi-saksi, masih ngelak dia bilang. Ya ampun. Ya sudah ya, ini mungkin ya doa-doa kami, doa-doa harapan saya yang memang selama ini Allah udah murka lah ya gitu loh. Ini doa-doa harapan yang mungkin Allah baru mengabulkan gitu. Kalau saya pribadi, untuk waktu pas pertama semenjak saya kejadian itu saya masih mikir, wah walaupun bagaimana ini tetap ayah kandungnya anak-anak saya, masih tetap suami saya. Sudahlah, mungkin saya bakal saya maafin udah gitu. Tapi malah nggak ada sama sekali ada itikat untuk berbuat baik gitu loh pada saya dan juga anak-anak. Dan pada akhirnya sudah saya laporkan. Tapi ketika saya melaporkan hal ini, saya juga mau melihat titik baiknya dia itu seperti apa gitu loh. Demi mempertahankan sosok ayah untuk anak-anaknya, Ratu Meta sempat terbersit untuk memaafkan. Namun, Yogi dinilai Ratu Meta tak ada itikat baik kepadanya, seperti nafkah yang tak pernah didapatnya. Pada putusan perceraiannya, Yogi Rinaldi diwajibkan untuk memberikan nafkah senilai 5 juta rupiah. Pihak Yogi mengajukan banding dan memutuskan untuk memberi nafkah senilai 3 juta per bulan. Yang dia
dia minta biaya ke hakim dan jaksa, itu pun keputusan bukan dari saya loh. Saya memutuskan 5 juta bukan saya, tapi yang memutuskan itu hakim dan jaksa di pengadilan agama 5 juta. Bahkan dia banding minta 3 juta 2 anak. Tapi gagal juga hasil bandingnya. Itu bukan semua keputusan dari saya. Jadi hal yang seperti itulah. Dia minta 3 juta pun sampai sekarang anaknya tidak ada dinafkahi. Sama sekali. Anaknya, kedua anaknya yang masih balita, bayi, tidak ada dinafkahi sama sekali oleh ayahnya. Saya itu Mas, udah hampir 1 tahun ini sudah tidak sama suami kan dari bulan Februari ya. Februari tahun 2005 kemarin. Ini udah 1 tahun ya Beb. 1 tahun. Jadi semenjak saya di kejadian itu sampai sekarang, demi Allah loh, saya tidak pernah dekat dengan siapapun laki-laki karena ada punya rasa trauma. Bahkan kamu sendiri, saya kenal kamu datang ke rumah saya, belum tentu kamu bisa masuk ke dalam rumah saya. Itu saya. Kalau dulu, siapa aja bisa masuk ke dalam rumah saya. Iya kan? Walaupun saya punya suami, saya punya teman, kenalin nih teman saya, masuk gitu. Kalau sekarang, bahkan supir saya di rumah juga nggak berani dia masuk ke dalam rumah. Itu saya. Meski sudah dikabulkan, Yogi tetap tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya. Bahkan, tidak hanya Yogi, keluarga besar Yogi pun tidak memiliki kepeduliannya terhadap cucu-cucunya. Dengan nada suara bergetar, Ratu Meta mengungkapkan kepedihannya sebagai seorang ibu yang merasa disakiti secara fisik dan batin yang dialaminya. Ratu Meta mengalami trauma pasca berpisah dengan Yogi Rinaldi. Banyak, kita anak 6, usaha dia nggak ada. Saya menjual apartemen saya di Kemang. Apartemen saya dulu beli 1,6. Zaman dulu tahun 2015 saya beli 1,6. Nah terus saya jual cuma 1M. Itu dulu kosong. Tante tahu rumah saya di Mampang udah habis, belum lagi kendaraan, belum lagi ruko dan lain sebagainya. Ya jahat sih kalau kata saya sih, jahat sih. Ini kan cucunya nih, cucunya ketumbur. Ya gimana kayak caranya? Lu ngasih kayak itikat. Ya udah kurang berapa sih? Nih papa ada segini, ya kasih 1 juta kayak berapa, kan kita seneng ya. Ini mah nggak ada sama sekali. Udah gue juga yang mikirin. Nggak tahu loh itu manusia semua terbuat dari apa ya? Heran gue. Dalam isak tangis, meski masih merasakan luka, Ratu Meta menyampaikan harapan sederhana untuk bisa fokus menata masa depan anak-anaknya. Ratu berharap dirinya bisa selalu diberikan kesehatan agar bisa membesarkan anak meski seorang diri. Ratu Meta mengaku memilih menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Bagi Ratu Meta, sekuat apapun seorang ibu disakiti, anak-anak akan selalu menjadi alasan untuk bertahan. Saya sih cuma berharap saya sehat. Anak-anak juga bisa sekolah dengan baik, pendidikannya juga. Jadi saya udah nggak mau mikirin hal-hal udah nggak mau main-main lagi gitu loh Mas. Saya tuh sekarang udah mikirin anak-anak gimana nih, karena masa depan saya dengan anak-anak saya tuh masa depannya masih panjang Mas. Sekarang aja belum ada 2 tahun, masih ke 10 tahun aja masih panjang gitu loh. 3 anak loh Mas, bayangin, 2 anak yang dari dia sama sekali dia nggak biayain.